Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kami seluruhnya? Tentu masih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Nah, kali ini masih materi matematika kelas 9. Bapak akan memberikan sebuah materi baru, yaitu tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Silakan disimak videonya. Baik siswa-siswi kami sekalian, sebelum kita masuk ke sifat bilangan berpangkat 0, ingat kembali bagaimana sifat pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok atau basisnya sama, ya. Ingat kembali bentuk A pangkat M per A pangkat N. Ini artinya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, bentuk pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama bisa kita ubah atau kita tulis menjadi A pangkat M kurang N, ya. Pangkatnya dikurangkan, ya. Nah, apa hubungannya dengan bentuk A pangkat M per A pangkat N dengan sifat bilangan berpangkat 0? Silakan diperhatikan, ya. Misalkan 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 6. Nah, ini pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Bilangan pokoknya sama-sama 5 dan pangkatnya sama-sama 6. Maka sama dengan, kalau kita rubah ke dalam bentuk ini, ya, A pangkat M per kurang N, maka bentuk 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 berarti 5 pangkat 6 kurang 6. Sama dengan berarti 5 pangkat 6 kurang 6, 0, ya. Nah, kemudian yang kedua, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6. Nah, bentuk yang nomor 2 ini, bentuk yang kedua ini kita buat menjadi bentuk perkalian, ya. Yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 pangkat 6, ya, sama. Yaitu 5 kali 5 sampai 6 kali, ya. Nah, berapakah hasil dari 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 6 per 5 pangkat 6? Tentunya kita lihat nilai atas dan bawah atau nilai pembilang dan penyebutnya sama, ya. Kalau nilai pembilang dan penyebutnya sama, ya, maka ini nilainya pasti 1, ya. Nah, sehingga kita lihat 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 itu sama dengan 5 pangkat 0. Nah, di sini 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6 sama dengan 1. Artinya apa? 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 6 itu sama dengan 5 pangkat 0, sama dengan 1. Ya, kita lanjutkan. Nah, misalkan kita beri sebuah nilai 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan, maka kita rubah menjadi bentuknya 3 pangkat 3 kurang 3 sama dengan 3 pangkat 0, ya. Nah, kalau kita buat menjadi bentuk perkalian berulang, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, ini kan artinya 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 berapa? Yuk, silakan, berapa? 3 pangkat 3 atau 3 kali 3 kali 3 itu berapa? 27. Yang bawah juga nilainya 27. Nah, 27 per 27 berapa nilainya? 1. 27 dibagi 27, 1. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti tadi contoh yang pertama, berarti 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 0, ya.
maka sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini, maka setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, ya. Bagaimana kalau 0? Kalau kita 0 kita pangkatkan 0, apakah hasilnya juga 1? Nah, coba kita buktikan ya. Nah, sekarang misalkan 0 pangkat 4 dibagi dengan 0 pangkat 4. Maka bentuknya kita ubah menjadi 0 pangkat 4 kurang 4 sama dengan 0 pangkat 0. Nah, apakah 0 pangkat 0 ini nilainya 1? Ya. Nah, coba kalian periksa melalui kalkulator kalian semua, apakah 0 pangkat 0 itu hasilnya 1? Ya. Nah, ini kita coba kita buat dalam bentuk perkalian lagi. 0 pangkat 4 dibagi 0 pangkat 4 sama dengan 0 kali 0 kali 0 kali 0 per 0 kali 0 kali 0 kali 0. Ya, tentu yang atas hasilnya 0, yang bawah juga hasilnya 0. Ya. 0 dibagi 0 berapa? Nah, berapakah 0 dibagi 0? Nah, 0 dibagi 0 ini hasilnya tidak terdefinisi. Ya. Jadi 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kalau tadi bilangan yang bukan selain 0, ya, bilangan yang bukan 0 kalau dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1, ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat dalam kesimpulan berikut ini. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke pembelajaran tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, perhatikan di sini sudah Bapak berikan ada 2 tabel. Nah, untuk memahami bilangan berpangkat negatif itu sifat-sifatnya bagaimana? Ya, perhatikan. Nah, di sini ada nilai 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu berapa nilainya? Nah, 10 pangkat 3 itu kan 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 berapa? 100. 100 kali 10 1000. Berarti 10 pangkat 3 nilainya 1000. 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 berapa nilainya? 100. Nah, 10 pangkat 1 berapa nilainya? 10. Nah, kalau kita lanjutkan, ya, kita isi kolom di tabel yang pertama ini. Nah, maka ini adalah 10 pangkat 0, ya. Nah, berapa 10 pangkat 0? Nah, tadi sudah kita buat kesimpulan bahwa setiap bilangan berpangkat 0 dengan bilangan pokok yang bukan 0, ya, berarti nilainya 1. Ya. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian di sini pangkatnya kita buat menjadi 10 pangkat negatif 1, ya. Jadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, pangkat negatif 1, ya. Berapakah 10 pangkat negatif 1? 10 pangkat negatif 1 itu artinya 1 per 10 pangkat 1, ya. Jadi 10 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 1, ya. Atau kalau satunya ini nggak usah kita tulis, pangkat satunya tidak usah tulis. Kemudian berapakah nilai 10 pangkat negatif 2? 10 pangkat negatif 2 berarti 1 per 10 pangkat 2 atau 1 per 100, ya. Nah, berapakah 10 pangkat negatif 3? Maka 10 pangkat negatif 3 berarti atau sama dengan 1 per 10 pangkat 3 atau 1 per 1000, ya. Nah, bisa dipahami dari tabel pertama ini, ya. Nah, kalau sudah, coba di tabel yang kedua, 2 pangkat 3, berapakah nilai 2 pangkat 3? Berarti 2 kali 2 kali 2, yaitu 8.
8. 2 pangkat 2, 4. Nah, kalau kita lanjutkan, kita isi kolom-kolom pada tabel yang kedua ini, maka ini adalah 2 pangkat 1. Berapakah nilai 2 pangkat 1? Yaitu 2. Kemudian kita lanjutkan, 2 pangkat 0. Berapa nilai 2 pangkat 0? 1. Ya. Nah, asalkan dia pangkatnya 0 dan bilangan pokoknya tidak 0, maka nilainya 1. Ya. Kita lanjutkan, 2 pangkat negatif 1. Berapakah 2 pangkat negatif 1? Maka 1 per 2. 1 per 2. 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 berapa? 1 per 2 pangkat 2. Berapa itu? 4. 2 pangkat negatif 3. Berapa itu? Maka 1 per 2 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 8. Ya. Bisa anak-anak kami semuanya, siswa-siswi kami, untuk materi bilangan berpangkat negatif. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh-contoh yang akan Bapak berikan. Baik anak-anak kami sekalian, di sini sudah saya berikan sebuah contoh ya, contoh soal, yaitu tentukan hasil pemangkatan berikut. Ya. Untuk yang A, 5 pangkat negatif 4. Langsung kita jawab ya. Berapakah nilai 5 pangkat negatif 4? Maka sama dengan, karena pangkatnya adalah negatif, maka bisa kita rubah dalam bentuk pecahan menjadi 1 per 5 pangkat 4 ya. Berapakah 5 pangkat 4? 1 per 625 ya. Sehingga nilai 5 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 625. Kita lanjutkan ke soal yang B ya. 3,2 pangkat negatif 4 dikali dengan 3,2 pangkat 4. Nah, kita lihat di sini adalah bilangan pokoknya sama ya. Di sini perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, yaitu 3,2. Nah, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi, yaitu negatif 3,2 pangkatnya kita apakan? Kita jumlah ya, berarti negatif 4 ditambah 4. Maka sama dengan 3,2 pangkat negatif 4 ditambah 4 berapa? 0. Nah, kita lihat di sini pangkatnya 0, sehingga nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang C ya, contoh soal yang C, yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 2 ya, sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2. Ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 1 per 10 pangkat 2, sehingga sama dengan 4 kali 1 per 100 ya, 10 pangkat 2 100 ya. Nah, sama dengan, kalikan 4 kali 1 berapa? 4 ya, 4 per 100, sehingga bentuk pecahannya 4 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, yaitu dengan cara sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4 ya. Kita cari FPB-nya ya, faktor persekutuan terbesarnya ya, dari 4 dan 100. 4 dibagi 4 1 ya. 100 dibagi 4 25 ya. Sehingga kita peroleh hasil dari 4 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 25 ya. Bisa dipahami siswa-siswi kami semuanya? Nah, kalau bisa, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Baik, selanjutnya
untuk contoh yang D ya. Berapakah hasil dari 7 per 10 pangkat negatif 4? 7 per 10 pangkat negatif 4 maka sama dengan ya, maka ini artinya kan 7 dibagi dengan 10 pangkat negatif 4 sehingga sama dengan 7 dibagi 10 pangkat negatif 4 itu kita rubah menjadi ke dalam bentuk pecahan, maka bentuknya 1 per 10 pangkat 4 ya. Maka sama dengan 7 dibagi dengan 1 per berapakah 10 pangkat 4? 10 pangkat 4 berarti berapa? 10.000 ya, 10.000 maka sama dengan maka 7. Nah ini pembaginya adalah bilangan pecahan ya, pembaginya bilangan pecahan, maka bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 7 kali 10.000 per 1 sehingga sama dengan 7 dikali 10.000 per 1 di 70.000 ya, sehingga kita menemukan hasil 7 per 10 pangkat negatif 4 sama dengan 70.000. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang E, yaitu berapakah hasil pemangkatan dari 8 per 10 pangkat negatif 3 ya. Maka ini langsung saja kita buat menjadi, kita rubah bentuknya menjadi 8 dibagi ya, 8 dibagi 10 pangkat negatif 3 itu berarti 1 per 10 pangkat 3 ya. Maka sama dengan 8 dibagi 1 per 10 pangkat 3 berapa? 1000 ya. Sama dengan ya. Ini pembagian dengan pembaginya adalah bentuk pecahan, maka bisa kita rubah ke dalam perkalian menjadi 8 kali 1000 per 1 ya, kita balikkan pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka 8 kali 1000 8, 8.000 dibagi 1 8.000 sehingga kita peroleh hasil dari 8 per 10 pangkat negatif 3 sama dengan 8.000. Siswa-siswi kami sekalian, di sini sudah Bapak berikan sebuah contoh. Nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat sederhana atau berpangkat negatif. Ya, untuk yang A 1 per 9 pangkat 3. 1 per 9 pangkat 3 jika kita rubah ke dalam bentuk pangkat negatif maka menjadi 9 pangkat negatif di 3 ya, sangat sederhana ya, sangat mudah. Nah, untuk yang B ya 1 per 81 sehingga kita peroleh 1 per 81 maka 1 per 81 itu berapa pangkat berapa? Yaitu 9 pangkat 2 sehingga kita peroleh 1 per 9 pangkat 2 berarti 9 pangkat negatif 2 ya. Baik, untuk soal yang C ya, yaitu 4A pangkat 4 B pangkat 3 per buka kurung 2AB pangkat 3. Nah ini bisa kita sederhanakan dengan cara ya, ini kan 4A pangkat 4 B pangkat 3 per ya, ini 2AB pangkat 3 kita pisah-pisahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 A pangkat 3 B pangkat 3 ya, sehingga sama dengan ini menjadi 4 per 2 pangkat 3 kali A pangkat 4 per A pangkat 3 kali B pangkat 3 per B pangkat 3
Lanjutkan ke atas, maka sama dengan ya 4 per 2 pangkat 3 berarti 4 per 8 ya, kali A pangkat 4 per A pangkat 3, maka ini bentuknya menjadi A pangkat 4 dikurang 3 ya. Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Kemudian sama juga ini kali B pangkat 3 dibagi B pangkat 3, maka menjadi B pangkat 3 kurang 3. Sehingga sama dengan 4 per 8. Kalau kita sederhanakan, maka bentuknya menjadi sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Ya, 1 per 2. Kali A pangkat 4 dikurang 3, maka A pangkat 1 ya, kali B pangkat 3 kurang 3, 0 ya, maka sama dengan ya, 1 per 2. Nah, karena kita disuruh membentuk menjadi bilangan berpangkat sederhana atau bilangan pangkat negatif ya, maka 1 per 2 itu berapa? 1 per 2 itu adalah 2 pangkat negatif 1 ya. 1 per 2 itu bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat negatif 1 ya, kali A pangkat 1 berapa? A, kali B pangkat 0 itu berapa? B pangkat 0 1 ya. Sehingga kita peroleh penyederhanaannya menjadi 2 pangkat negatif 1 kali A, 2 pangkat negatif 1 kali A, 2 pangkat negatif 1 A kali 1 ya. Maka hasilnya 2 pangkat negatif 1 A. Baik, untuk yang contoh D ya. Yang contoh D, 5x per x tambah 3 pangkat 4, maka sama dengan, nah kalau kita sederhanakan dia dengan pangkat negatif, maka ini bisa kita terlebih dahulu kita buat dalam perkalian, maka 5x kali 1 per x tambah 3 pangkat 4, maka sama dengan 5x kali 1 per x tambah 3 pangkat 4, maka 5x ya, 1 per x tambah 3 pangkat 4 itu berapa kalau dalam bilangan berpangkat sederhana? Maka ini pangkatnya, pangkat 4 ini berubah menjadi negatif, sehingga menjadi ya x tambah 3 pangkat negatif 4 ya. Jadi yang berpangkat negatif 4 ini adalah ini ya, x tambah 3 nya ya, dan pangkatnya sudah negatif sesuai permintaan dari soal ya, dan ini sudah selesai ya, seperti ini. Demikianlah materi video pembelajaran yang Bapak sampaikan melalui kesempatan ini. Kita tadi sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Apabila masih belum jelas atau belum paham, silakan diulang-ulang kembali video pembelajarannya. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat belajar.